Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Adi Tailor. Nah, kali ini kita akan bikin video tutorial cara membuat pinggang celana. Ini wajib banget kalian tonton sampai akhir nanti, karena pada video akhir nanti akan ada saya jelaskan kurangan dan kelebihan dengan cara ini ya. Nah, ini cara paling mudah yang bagus banget bisa kalian tiru untuk pemula. Oke, baik. Pertama dulu saya akan jelaskan, nanti di sini dalam video ini saya akan tetap menggunakan ukuran inci ya. Nah, jadi ukuran inci itu yang ukuran besar kayak gini. Nah, jadi buat teman-teman yang mau pakai senti nanti tinggal dibalik seperti ini, nanti hasilnya sama juga. Nah, misalnya kalau saya pakai 1 inci, jadi teman-teman balik seperti ini, jatuhnya di mana? Nah, oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan perkenalkan untuk bahan-bahannya. Pertama kalian harus punya dulu ini kain pinggangnya ya, ini kerah pinggang kami sebutnya. Nah, terserah kalian mau sebutnya apa di sana. Nah, jadi ini kerah pinggang yang modelnya ini tanpa lem ya, yang tidak ada lem tapi keras dia, teksturnya keras dan dipotong serong ya, dipotong serong. Nah, untuk tujuannya apa? Biar bisa lentur. Nah, kalau dipotong serong tuh ketika kita tarik jadinya seperti ini, akan lentur. Tuh, jadi ngaret seperti ini. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan siapkan kain foring untuk pinggangnya. Nah, untuk lapisan pinggangnya pakai kain foring seperti ini yang juga dipotong serong. Seperti biasa kalau dipotong serong jadinya kayak gini, agak ngaret. Jadi lebih enak nanti, lebih lentur. Nih, jadi kenapa seperti ini? Nanti ini karena saya punya kain foringnya pendek-pendek, jadi akan saya sambung nanti. Oke, selanjutnya bahan yang ketiga, pastinya kalian harus punya kain asli dari celananya yang sudah ditempelkan Vaseline atau kami sebutnya di sini biasanya pakai kain lem busah yang ada lem tuh seperti kangering ataupun megalon. Nah, selanjutnya kita akan jahit dulu. Untuk ini kita akan ukur dulu. Nah, sementara untuk ukuran pinggang yang akan jadi nanti sesuai ukuran pinggang customernya, yaitu panjangnya 31 inci. Sekali lagi kita pakai ukuran inci. Nah, untuk ukuran panjangnya 31 inci. Nah, jadi 31 inci dibagi 2 jadinya 15,5. Oke, kita ambil ukuran 15,5, kita ambil ukuran 2-nya. Nah, untuk kain pinggangnya ini kita potong seperti ini ya. Aslinya kan seperti ini nih awalnya. Jadi dibelah 2, jadi seukuran lebih kurang ini kalau pakai inci lebih kurang 2,5 inci ya. Nah, untuk lebarnya, sedangkan untuk panjangnya ini menyesuaikan untuk kain ukuran pinggang lalu dilebihkan sekitaran 6 inci. Nah, kalau misalkan ukurannya 31 dibagi 2 jadi 15,5 ditambah 6 inci. Nah, per setengahnya 6 sampai 5 inci. Nah, biasanya saya lebihkan sekitaran 6 inci, jadi jatuhnya sekitaran ini 21 inci jatuhnya dari 15,5. Oke, lanjut kita akan garis untuk ukurannya. Cara menggarisnya gampang banget. Ini kita garis seperti ini, kita satukan dulu seperti ini. Lalu kita ambil dari ujung kain ini ukuran 1 inci ya. Nah, lebih kurang 1 inci, terserah mau pakai 1,5 inci boleh juga, tapi menurut saya itu lebih terlalu besar dan ketebalan. Lebih kurang 1 inci atau 1,4 inci. Nah, seperti ini ya. Nah, lanjut. Ini kita akan garis serong seperti ini, jangan terlalu serong ya, jangan terlalu serong juga, sedikit aja akan kita garis serong seperti ini. Oke, lanjut ini kita presisikan, kita kasih sama ukurannya. Lanjut kita akan garis bagian ini. Nah, maksud saya kita akan jahit bagian ini. Oke, kita jahit pelan-pelan aja. Nah, buat teman-teman pemula wajib banget ini tonton sampai akhir dan juga jangan di skip-skip. Oke, kita jahit sekali, jangan dimatikan jahitnya biar tidak terlalu tebal. Nah, lanjut ini jangan dipotong untuk benangnya, lanjut kita putar seperti ini, kita jahit lagi. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Jadi dia jahitannya double. Nah, biar lebih kuat. Oke, selanjutnya untuk ukuran pinggang tadi 31, jadi kita bagi 2 jadi 15,5. Kita ambil ukurannya dari sini ke ujung sini, kita ambil 15,5. Oke, kita ukur. Nah, 15,5 dari sini kita presisikan di sini dari ujung sampai kemari, kita tandain. Lanjut kita tembuskan garis ini biar lebih mudah, kita putar seperti ini, kita tembuskan. Nah, kita tembuskan seperti ini ya, ke dalam dan luar. Yup, seperti ini. Nah, kalau sudah,
Selanjutnya kita buka seperti ini untuk kain pinggangnya. Bagian ini kita belah seperti ini, kita buka. Nah, lalu kita berikan seperti ini. Kalau boleh disetrika bisa juga. Lanjut ini kita ikat pakai jahitan. Ini jahitan jarang-jarang aja, biar nanti kita tujuannya bisa dibuka kembali. Nah, oke. Kita jahit jarang-jarang saja. Nah, jangan dimatikan. Lanjut. Nah, setelah itu udah kayak gini, ini kita amankan dulu kalau sudah. Selanjutnya kita akan sambungkan dulu kain foringnya yang sudah kita potong tadi. Karena ini ukurannya pendek, wajib kita sambung. Nah, untuk menyambung kain foring pinggang ini wajib kainnya kita potong kayak gini. Kalau kita potong serong, hasilnya nanti ujung sambungan kayak gini dia. Nah, lanjut kita sambung seperti ini. Nah, untuk posisinya harus seperti ini ya. Jangan seperti ini, jangan seperti ini untuk nyambungnya. Kalau seperti ini nanti hasilnya tuh jadi kalau udah tersambung kayak gini. Nah, jadi ini kita akan balik seperti ini. Tuh, jadi ini ada kelihatan lebihnya nanti. Nah, sesuaikan. Jadi kita jahitnya jangan dari sini, tapi ini dari sambungan nih ya, kita akan jahit. Oh ya, mohon maaf kalau misalkan videonya agak berisik karena mungkin getaran mesin dan di luar sana masih ada hujan juga. Oke, selanjutnya ini udah kita sambung lagi karena ini belum cukup. Kita sambung dengan posisi sambungan nanti seperti ini. Yang sambungan bagus dari sini, sambungan tidak bagus nanti di dalam seperti ini. Oke, jangan ditukar-tukar, kita putar seperti ini. Lanjut kita ambil bagian ini, lalu kita ambil sambungan satu lagi. Kita cari yang agak lumayan panjang sambungannya. Nah, lanjut kita jahit lagi, sambung dengan cara metode yang seperti tadi ya. Jangan salah-salah teman-teman, nanti sambungannya tidak bagus. Oke. Nah, kita coba sambung. Sesinya seperti ini, nanti udah tersambung. Selanjutnya bagian dalam ini kita akan setrika. Nah, ini bagian ini kita setrika. Kalau di belakang gini kan nanti akan kembali lagi. Nah, biar lebih rapi ini disetrika, yang ini disetrika juga sama. Oke, kita akan setrika. Nah, ini sudah jadi, sambungannya udah kayak gini, udah jadi. Nah, kira-kira dalamnya seperti ini. Lanjut. Nah, bagian ini kita ambil yang bagian ini. Ini kita potong. Nah, sekali lagi untuk ukuran panjang ini misalkan panjang pinggang 31, jadi kita harus lebihkan sekitaran 6 inci, jadinya 37. Kemudian untuk kain pinggangnya sama juga, ini kita akan ukur, ini kita potong ini, kita ukur untuk panjang pinggangnya kan 31, sekali lagi kita akan tambah sekitaran 5 atau sampai 6 inci. Jadi jatuhnya nanti ini 31, kita akan tambah, sini saya akan tambah 4 inci aja bisa. Nah, sebetulnya di sini kita potong biar tidak terlalu banyak terbuang. Kita potong aja dulu. Oke. Selanjutnya ini kita akan jahit, tempelkan di sini kain foring pinggangnya. Oke. Untuk menjahit kain foring pinggangnya ada metodenya juga. Nah, bagian luar tadi bagian bagus di sini dan bagian buruknya nanti di sini. Posisinya kayak gini. Lanjut, ini kita akan jahit dengan cara dilipat seperti ini. Nah, dilipat. Lalu untuk ukurannya ini seperti ini. Kalau nanti teman-teman belum terbiasa, boleh teman-teman garis dulu ini sekitaran kalau pakai senti sekitaran 1,5 cm atau 2 cm. Nah, biasanya pakai 1,5 cm udah cukup ya. Kalau pakai senti ya, kalau inci nanti berapa mili lah seperti itu. Oke, lanjut kita lipat seperti ini. Nah, untuk posisi lipatannya kain dari atas ini dilipat seperti ini, harus lebih dari ini ya, dari ukuran garis ini ke atas, harus lebih sedikit. Nah, oke, posisi seperti ini. Lanjut ini kita jahit lurus sampai akhir, sampai selesai. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Ini jahit perlahan-perlahan aja biar nanti ini harus lurus sama ya. Kalau teman-teman belum mahir nanti boleh digaris seperti yang saya bikin tadi, garis lurus. Oke, ini pelan-pelan jahitnya. Ini nanti hasilnya akan lebih bagus kalau tidak terburu-buru.
Oke, sudah selesai. Nah, kira-kira untuk hasil sementara seperti ini. Nah, seperti ini. Lanjut, kalau ada benang-benang lebih kita potong. Lanjut, ini dibalik seperti ini. Pelan-pelan ya, saya tunjukin. Nah, setelah itu bagian ini ditarik ya, ditarik. Nih bagian kain bagian kain ininya, kain kerasnya atau kerah pinggangnya. Kita tarik seperti ini ya. Tarik. Nah, ini tujuannya nanti biar pada saat pemasangannya itu lebih mudah dan hasilnya lebih rapi. Kayak gini udah ditarik kayak gini. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, lanjut kita ambil dari bagian sisi ini. Kita lipat nih. Bagian ini dilipat ke dalam. Nah, dilipat ke dalam. Lanjut kita akan jahit di atas ini, teman-teman ya. Nih, kalau teman-teman perhatikan ada ini, kita akan jahit di sini. Oke. Nah, dengan cara ini dilipat dan ini harus presisi dengan kerah pinggangnya ya. Ini harus mepet bagian ujung nih. Nah, harus terbungkus ya. Oke, setelah terbungkus seperti ini baru kita jahit. Oke, pelan-pelan aja untuk menjahitnya teman-teman, yang penting rapi seperti ini. Nah, karena ini untuk celana dinas ya, dinas PDH teman-teman ya. Kebetulan customernya minta tolong dijahit. Nah, seperti ini kita jahitnya. Selanjutnya udah jadi seperti ini teman-teman, udah terbungkus kain kerahnya. Nah, kemudian kita balik seperti ini ada lebih, kita potong ya teman-teman. Lanjut, bagian atas juga kita potong menyesuaikan dengan kain kerahnya. Nah, oke, kita menyesuaikan, kita potong. Harus sama ya ukurannya. Seperti ini teman-teman. Nah, harus sama ukurannya. Jadi teman-teman harus benar-benar perhatikan bagian ini, jangan salah-salah teman-teman ya. Oke, lebih kurang seperti ini ya, udah lumayan datar ya. Nah, udah sama. Oke, sampai selesai. Lanjut, ini kita akan satukan dengan kain pinggangnya ya. Ini kita akan satukan, kita mulai jahit dari bagian sini. Nah, ini yang lengkungannya seperti ini. Nah, ini kita akan jahit dari bagian sini. Nah, ini kira-kira kita buka seperti ini, kita buka, nanti jahitnya kira-kira setengah sepatu ya, setengah sepatu untuk kambuhnya. Nah, seperti ini setengah sepatu jahitan ya. Oke, kita ambil ujung ini harus pas dengan garis yang kita garis ya. Oke, kita posisikan seperti ini. Nah, udah pas, baru kita jahit sebesar setengah sepatu ya teman-teman. Oke. Oke, kalau sudah kita balik seperti ini teman-teman. Nah, untuk posisi baliknya bagian ini kita posisikan seperti ini ya teman-teman, tertutup sama kain kerahnya. Nah, ini posisinya seperti ini teman-teman ya. Lanjut, bagian ini kita jahit, bagian pinggir ini kita jahit mepet seperti ini juga. Oke, nah, kita jahit di atas kain pouringnya ya, bukan di atas kain pinggang, tapi kita akan jahit di atas kain pouring pinggang. Nah, lanjut nih, kalau ada lebih kita potong. Oke, untuk hasil sementara kayak gini teman-teman. Nah, nanti kita akan lipat seperti ini, hasil pinggang kayak gini. Oh ya, masih ini belum rapi, nanti kita akan setrika. Oke, selanjutnya, nah selanjutnya bagian ini teman-teman.
Ini kan terlalu panjang, teman-teman boleh potong sedikit. Bagian ini teman-teman nanti boleh terserah mau bentuknya seperti ini boleh, mau bentuknya seperti runcing seperti ini, tapi biasanya saya bentuk runcing seperti ini. Nanti teman-teman mau setrika boleh, mau jahit langsung boleh, tapi saya biasanya setrika aja dulu biar bentuknya nanti seperti ini. Nah biar runcing seperti ini kelihatannya ujungnya, nah ujung bagian ini. Oke, lanjut, ini kita ukur untuk lebar pinggangnya ya, lebar ban pinggangnya. Ini biasanya saya pakai 1,5 inci. Teman-teman nanti kalau yang mau pakai 3 cm bisa, pakai 1,5 inci atau 4 cm bisa, teman-teman ya. Saya pakai 1,5 inci ya di sini ya. Oke, untuk lebar ban pinggang. Nah, kita ukur kayak gini ya, kita garis. Ini nanti akan menjadi batas jahitan ya. Nanti kita akan jahit di atas garis yang ini. Kita ukur pelan-pelan, teman-teman. Nah, nanti kita akan garis ya, ikuti garisnya. Kita tandain seperti ini aja dulu. Untuk dari sini ya, dari ujung kerah ini, teman-teman ya. Itu ukurannya dari sini, dari ujung kerah pinggang ke sini. Ukurannya 1,5 inci. Udah, karena ini kampunya lebar sekali, kita akan sisakan kampunya selebih kurang 0,7 mili ya. Nah, kalau saya biasanya pakai ukuran segitu. Nah, atau nanti boleh teman-teman pakai ukuran 1 cm bisa. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman tinggal setrika terlebih dahulu. Nah, ini setrika biar lebih rapi dan lebih lepek dia. Nah, kalau tidak setrika kayak gini, dia akan gembung-gembung seperti ini, tidak rapi ya teman-teman. Nah, ini akan gembung-gembung seperti ini. Nah, oke, untuk sementara hasil pinggangnya kayak gini teman-teman. Kalau sudah disetrika lebih rapi ya, bagian dalamnya kayak gini posisinya. Nah, hasilnya seperti ini, dan ujung yang tadi saya setrika kayak gini bentuknya. Dari luar nanti jadinya seperti ini. Nah, oke, satu lagi teman-temannya. Nah, bagian ini kalian kasih tebal ya. Ini saya pakai kerah yang ada lemnya, yang biasa digunakan untuk kerah baju ya. Nah, ini dilem di sini biar lebih tebal. Nanti tujuannya biar nanti ini posisinya harus lurus. Nanti pas dilipat seperti ini, bagian ini tuh tidak ketarik. Nah, jadi ini lebih keras dia bagian sini. Nah, jadi rapi, lebih presisi di sininya nanti. Pas jadi pinggang seperti ini nanti lebih presisi. Nah, lebih lurus ya. Oke, jadi nggak ketarik-tarik. Oke, lanjut kita akan pasang di badan celananya. Kebetulan saya sudah siapkan badan celananya di sini teman-temannya. Oke, nah ini seperti ini. Untuk posisi celana kita balik seperti ini. Yang bagian tidak bagusnya kita posisikan dari keluar seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita tarik untuk resletingnya, kita ukur. Ini kita harus sama tandain dulu nanti seperti ini. Nanti jahitan pas di yang garis ini, nanti tujuannya biar tidak pas kita tutup nanti udah jadi celana, pas kita kunci nanti di ujung pinggang ini. Nah, ini tidak tinggi sebelah. Nanti takut nanti kalau tinggi sebelah nanti ini akan gembung seperti ini. Nah, makanya perlunya kita harus garis ini. Ini bermanfaat banget, ini garis ini harus banget nih. Nah, kita garis sedikit aja. Lanjut kita buka seperti ini ya. Kalau sudah, kita akan mulai pasang dari belakang ya teman-teman. Ini garis belakang di punggungnya. Nah, kita mulai dari sini. Selanjutnya kita akan presisikan. Nah, ini kan ada garis tengahnya juga nih. Nah, untuk kain pinggangnya kita akan samakan ini, harus sejajar ya bagian ini. Nah, harus sejajar, ini pelan-pelan teman-teman ya. Kita harus sejajarkan seperti ini. Oke, nah udah, kalau kira-kira udah sejajar baru kita jahit. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini garis ini berfungsi untuk tempat jahitan ya. Kita jahit pas di atas garis seperti ini.
Oke, kita jahit sebelah-sebelah dulu. Nah, seperti ini pelan-pelan teman-teman, sambil kain celananya ini, badan celana ditarik ya. Ini ditarik, ini bagian ini dibiarkan aja, jangan terlalu juga dikendorkan juga, agak sedikit nih. Ini jangan terlalu ketarik juga, pelan aja, karena biasanya kain yang dari bagian bawah itu akan ketarik karena gigi mesin jahit. Nah, jadi makanya kita akan tahan sedikit ya. Nah, posisinya seperti ini, pelan-pelan biar tidak berkerut. Nah, tujuannya biar, makanya bisa kita akan tarik pelan-pelan. Ini harus sama ya, ini harus sama juga ukuran untuk kain celana dengan ukuran pinggang, ini harus presisi seperti ini, harus sama ya. Oke, lanjut. Nah, kita akan jahit sambil dirapi-rapikan ya teman-teman. Oke. Nah, ini tadi garis bagian ini yang kita tandain sebelumnya tadi harus sama dengan nih garis yang ada di bagian pinggangnya ya. Harus sama, harus presisi. Tujuannya tadi biar tidak tinggi sebelah nanti. Oke. Nah, sudah jadi. Nah, kalau udah kayak gini kita akan potong nih lebih ini. Oke, selanjutnya kita lanjut pemasangan sebelahnya, karena tadi kita mulainya sebelah-sebelah. Tujuannya biar ini presisi ya, garis tengah ini seperti ini, biar presisi bagian ini. Oke. Nah, kita akan mulai dari sini. Oke, cara memasangnya kayak gini teman-temannya, kita harus ukur nih kayak gini. Kadang-kadang nanti ada yang bergeser, kita harus samain ya, samain badan pinggang dan badan celana, kita harus samain seperti ini. Oke, pelan-pelan. Nanti jatuhnya di mana akan kelihatan teman-teman. Kalau pas ukurannya dia akan sama. Oke, garis ini kita lihat. Nah, ini pas ukurannya teman-temannya, garis yang kita garis pas di ujung ininya, sambungan celananya. Oke, seperti ini pas, berarti ukurannya pas. Dan jangan lupa garis ini harus presisi dengan garis yang kita tandain di ujung resleting tadi. Oke, seperti ini. Nah, lanjut kita akan jahit teman-teman ya. Cara jahitnya pelan-pelan juga seperti yang tadi, jangan terburu-buru, sambil ditegangin bagian bawahnya juga ya, ke kain bagian celananya. Oke, lanjut kita akan jahit. Jangan lupa dimatikan untuk jahitannya. Selesai. Nah, lebih kurang seperti ini presisi ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini bagian ini kita potong, yang lebih-lebihnya kita potong. Nah, oke, setelah itu kita akan jahit untuk pacatnya. Biar ini kan terlalu mepet dengan pinggang, kita akan jahit sekitaran 1 cm ya teman-teman. Nah, saya ajarin pakai 1 cm aja ya teman-teman untuk jarak ini. Jarak pacatnya, kalau kami sebut sini pacat atau tempat tali pinggangnya ya. Oke, kita jahit seperti ini. Nah, jahit, jahit sampai habis. Untuk celana ini saya pasang ada 6 pacet ya, atau tempat tali pinggang, dengan posisi bagian belakang ini 2 ya. Kenapa harus 2? Biar nanti tali pinggang pada saat pemasangan tali pinggang tidak terlalu ketarik ke atas ya. Jadi hasilnya nanti lebih rapi pada saat dipakai ya teman-teman. Oke. Setelah itu sudah dipotong kain lebihnya, benang-benang lebih. Bagian ini kita lipat seperti ini. Kita presisikan nih, kalau posisinya udah lurus. Nah, ini kan kita sudah serika, dapatlah garis ini ya. Nah, posisi garis ini kita akan balik seperti ini, harus sama dengan garis yang ini. Posisinya harus sama sekali lagi teman-teman. Nah, ini oke. Sudah, lanjut kita jahit di sini ya, di pas di garis di lekukan yang sudah disetrika tadi. Oke.
Nah, harus pas teman-teman ya. Nah, kita jahit seperti ini. Dia kalau pas itu tidak mengenai bagian kerah ini nanti kalau dia pas. Tuan. Apa lagi? Sakit. Coba biar ditengok mama sana. Udah. Terantuk, biar dikasih obat mama. Cepat nak. Oh iya nih, cepat. Panggil mama biar dikasih obat mama. Cepat. Oke, kalau sudah bagian ini kita balik seperti ini teman. Oh ya, ini kan ada ininya, kita akan potong sedikit nih, kita potong runcing seperti ini sedikit. Nah, posisinya baru kita balik. Oke, balik seperti ini. Nah, lalu kita akan congkel seperti ini biar sama dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk sementara lanjut, bagian ini kita jahit. Ini kan kerewel-kerewel kayak gini, kita jahit nih. Nah, cara menjahitnya ini dilipat dulu. Nah, ini dilipat seperti ini. Lanjut. Nah, udah posisinya pas, baru ini kita buka kayak gini cara jahitnya. Kita buka gini. Nah, ini kita tahan ya, tetap ditahan posisi tangan seperti ini. Lanjut, ini kita jahit. Nah. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, hasil jahitannya tadi seperti ini biar kuat. Nah, udah. Nah, oke, posisi seperti ini untuk sementara. Lanjut, kita akan jahit yang sebelahnya. Boleh. Nah, seperti ini. Untuk sebelahnya kita balik seperti ini dulu. Oke, kita posisikan. Ini harus, ini ada lekukan bekas jahitan, ini harus ini pas ya di dengan ujung ini, ujung kerah pinggangnya seperti ini. Nah, harus pas sama. Oke, bagian ini kemudian kita jahit. Ini terserah mau jahit lurus bisa, lurus langsung seperti ini, atau lu bikin runcing seperti ini bisa. Nah, saya biasanya pakai runcing ya, terserah teman-temannya, ini model tergantung model kesukaan aja. Oh, seperti ini kita akan jahit runcing. Kalau saya bikin runcing, teman-teman mau bikin lurus boleh. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Lalu kita potong dan sisakan kambu sekitaran setengah senti. Oke. Oh, udah. Ini jangan dibuang, nanti ada perlunya. Oke, kita potong benang-benang berlebih. Kita balik seperti ini teman-temannya, masukin ibu jari ke dalam, kemudian kita balik seperti ini. Nah, udah untuk hasil sementara seperti ini teman-teman. Lanjut, kita akan pasang kancing haknya, kami sebut kancing haknya. Nah, kami sebut ini kancing hak. Oke, kita ambil dulu pasangannya seperti ini ya teman-teman. Ini pasangan ini yang besar ini kita pasang dulu. Nah, kita pasang pas di sini teman-teman ya. Nah, ini lebih kurang setengah senti dari ujung ini posisinya, dan ini pas di tengah teman-teman ya, posisinya pas di tengah. Lanjut, kita tap seperti ini. Oke. Nah, kita tap, udah tembus, lalu kita balik seperti ini. Nah, baru kita pasangkan ini pasangannya. Nah, ini kita posisikan seperti ini. Nah, ini baru kukunya ini kita bengkokkan ya. Kukunya ini kita bengkokkan, terserah mau pakai palu boleh. Ini saya pakai gunting seperti ini teman-teman ya. Oke, ini agak sulit juga sedikit teman-teman, ini hati-hati ini karena tajam bagian kukunya, nanti teman-teman bisa terkena pelan-pelan. Oke, posisinya sudah seperti ini. Nah, ini ada benang lebih, kita potong. Oke, selanjutnya kita pasang di sebelahnya dengan yang model kecil, sangkutan yang kecil. Oke, untuk pemasangannya ini kita samakan ya teman-teman. Nah, pemasangannya ini kan ada ujung resleting, kita akan lebihkan kemari sedikit. Nah, dari ujung resletingnya kita akan lebihkan lebih kurang 1 mili boleh atau 2 mili. Nah, posisinya seperti ini, kita posisikan sama ini seperti ini. Lanjut, ini pas ya, ini harus sama posisinya, berarti pas di tengah juga. Oke. Nah,
Selanjutnya ini kan tidak ada lapisan yang keras, nah jadi kita pasangkan ini. Nah ini tujuannya tadi jangan dibuang tuh kain potongan ujung pinggang tadi. Nah, lanjut kita tap di sini untuk lapisannya biar lebih tebal. Oke, lanjut kita pasang pasangannya, penguncinya seperti ini. Lanjut kita kunci kukunya sama seperti yang sebelahnya tadi ya. Nah, oke. Nah sudah. Nah posisi sementara kayak gini hasilnya. Lanjut kita akan jahit nih, kita mulai jahitannya dari sebelah sini, bagian ini kita dorong ke dalam. Lanjut bagian kain ini kita lipat sedikit seperti ini. Nah untuk ujungnya kayak gini ya. Oke, lanjut kita akan jahit seperti ini cara jahitnya. Nah ini kita rapikan dulu, kita akan jahit mulai dari sini ke mari, nanti baru lanjut ke sana ya. Oke, kita jahitnya seperti ini tanpa harus dimatikan karena kita akan balik lagi ke situ nanti jahitannya. Nah seperti ini jahitnya. Oke, pas di ujung putar seperti ini potong benang lebihnya. Oke, nah lanjut kita akan jahit nih sambil dirapi-rapikan ya untuk pinggangnya. Nah jahit nih pas di tengah-tengah ya, di dalam nih antara ini ya teman-teman ya, jangan naik kemari ya. Kalau naik kemari akan jelek. Nah lanjut kita akan jahit. Sambil dirapi-rapikan kayak gini nih pelan-pelan teman-teman. Nah ini tujuannya tadi kita pemotongannya harus pemotongan kain foring dan kain kerah pinggangnya harus serong. Nah tujuannya kayak gini, nanti hasilnya tuh rapi seperti ini. Nah tidak ada kerut-kerutan, tapi kalau tidak serong ini akan berkerut teman-teman ya, akan susah pemasangannya. Nah tujuannya tadi biar serong kayak gini lah dia. Oh oke. Nah jahitnya pelan-pelan teman-temannya biar rapi, hasilnya pun enak kita lihat, puas kita teman-teman, walaupun kerjaannya lama tapi hasilnya bagus teman-teman. Jangan terburu-buru aja untuk menjahitnya, pelan-pelan saja. Oke. Ini menurutku ini metode yang lumayan gampang teman-teman ya. Ada beberapa metode lagi dan hasilnya pun sama juga. Oke. Nah. Oke, sudah teman-teman. Nah, seperti ini sudah ya. Nah, lanjut kita akan pasang untuk pacetnya atau tempat tali pinggangnya. Kayak gini ya cara pemasangannya, lipat seperti ini, lalu lipat lagi. Oke, jangan terlalu ketarik seperti ini teman-teman ya, harus agak ada longgarnya juga, harus kita longgarkan sedikit ya. Nah kira-kira ukurannya seperti ini, kira-kira 5 cm lah untuk lebar besarnya ya. Oke, lanjut kita akan jahit ya, pelan-pelan jahitnya seperti ini bagian atasnya. Lanjut kita jahit satu lagi. Kita potong tuh ininya. Oke, di bagian ini jangan lupa dijahit teman-teman ya, tujuannya nanti pada saat pengunci ini tidak mudah robek. Oke, ini kita akan jahit sedikit, kita matikan jahitannya ya teman-teman. Nah oke, nah ini kita potong benang-benang lebih. Nah posisinya kayak gini. Nah lanjut ini finishing, kita potong-potong benang-benang lebih-lebih dan kain-kain lebih-lebih kita akan potong. Ini udah tahap finishing ya teman-teman.
tekan. Oke, hasilnya sementara seperti ini. Udah jadi, karena ini udah jadi. Nah, oke, kita coba tes kunci, bagian penguncinya apakah sama atau tidak. Nah, oke, alhamdulillah ternyata sama teman-teman ya. Jadi ini tidak tinggi sebelah, ini tujuannya tadi kita garis terlebih dahulu sebelum pemasangan pinggang. Nah, untuk hasil sementara seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman nanti tinggal setrika. Tuh tampak dari bagian belakang seperti ini. Oke, dan sementara untuk tampak dari depan seperti ini. Nah, jelas ya teman-teman. Nah, jadi nanti tinggal teman-teman setrika untuk lebih rapi lagi. Nah, tadi seperti janji saya dari awal, ini akan saya jelaskan kelebihan dan kekurangan untuk pemasangan pinggang seperti ini. Nah, untuk pemasangan pinggang seperti ini tanpa dipotong bagian tengahnya untuk bagian kerah dalamnya, untuk kerah pinggangnya, karena ini tidak dipotong. Nah, kelebihannya ini tidak terlalu tebal bagian sininya, ini tidak terlalu tebal. Namun kekurangannya ketika nanti pinggang celana ini pengen dibesarin atau dikecilin, nah itu harus kita potong. Jadi hasilnya kalau dibesarin harus ditambah bagian ini, kalau dikecilkan kita potong bagian ini. Nah ini kan memang ada sengaja kain lebih, ini tujuannya biar bisa dibesarin atau dikecilkan. Nah, sementara untuk badan pinggangnya kan ini tidak ada potongan kain lebih. Nah, makanya kalau mau dibesarin ini harus ditambah. Sementara untuk bagian pinggang yang akan dipotong seperti ini, nanti ada potongan lain lebih sebelum pemasangan, itu lebih mudah, untuk kelebihannya nanti lebih mudah untuk dikasih besar. Nah, kalau untuk dikasih kecil lebih mudah juga, kita tinggal buka bagian ini aja tanpa harus kita sambung-sambung kain. Cuman kekurangannya ini tebal bagian sini. Oke teman-teman, lebih kurang mungkin seperti itu aja. Nah, jadi untuk penjelasan kita untuk pemasangan pinggang celana kali ini sudah selesai teman-teman ya, dan hasilnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan like, komen kalau ada pertanyaan, dan juga jangan lupa di subscribe channel ini. Mudah-mudahan saya bisa terus memberi edukasi dan cara-cara tutorial menjahit lainnya. Jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.